Sobat Tripod, ini adalah skandal paling heboh, paling seru sekaligus paling menggemparkan yang pernah terjadi di dunia entertainment Korea Selatan. Publik Korea mengenalnya dengan sebutan skandal Tajinyo. Skandal ini menimpa seorang rapper bernama Tablo dari trio Epic High pada tahun 2010, yang mana Tablo dituding berbohong atas gelar dan status pendidikannya oleh hampir seluruh netizen Korea Selatan. Namun yang menjadi perhatian khusus bukan terletak pada benar atau tidaknya tuduhan tersebut, tetapi pada perlakuan publik Korea terhadap Tablo yang bisa dikatakan sangat barbar. Tablo dan seluruh keluarganya dalam sekejap dibenci, dicela, diteror, dan bahkan mendapat ancaman pembunuhan. Karir Tablo yang gemilang pada saat itu dalam sekejap meredup dan terancam sirna. Pertanyaannya, apakah Tablo benar-benar berbohong? Ataukah tudingan-tudingan tersebut hanya sebatas rumor yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya? Dan jika hanya sebatas rumor, apakah pantas Tablo diperlakukan seperti itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, langsung saja kita mulai. Daniel San Won Lee dikenal di dunia entertainment Korea dengan nama panggung Tablo. Adalah seorang rapper, produser rekaman, penulis lagu, dan aktor Korea Selatan. Tablo juga dikenal sebagai leader dan produser dari grup hip hop veteran Korea Epic High, sekaligus pendiri dan CEO label musik independen High Ground yang menaungi grup musik Hyukoh. Skandal ini bermula ketika riwayat pendidikan Tablo terekspos ke publik. Tablo mengaku sebagai alumni Universitas Stanford, California dengan memperoleh dual degree, yaitu sarjana dan master, serta hanya lulus dalam waktu 3,5 tahun dengan mengambil program studi sastra Inggris. Tablo juga mengaku bahwa dia telah menulis bukunya yang berjudul Pieces of You ketika masih berstatus mahasiswa dan menerima penghargaan penulisan kreatif untuk salah satu cerita dari penulis dan profesor Stanford, Tobias Wolff. Kemudian pada musim panas tahun 2010, beredarlah rumor yang mengatakan bahwa riwayat pendidikan Tablo yang spektakuler tersebut adalah sebuah kebohongan besar dan Tablo tidak pernah duduk di bangku kuliah Universitas Stanford. Rumor tersebut menimbulkan pertanyaan yang penuh dengan rasa penasaran. Kok bisa seorang rapper yang memulai karirnya dari jalanan atau underground merupakan lulusan Universitas Stanford, apalagi mendapatkan 2 gelar sekaligus dan lulus hanya dalam waktu 3,5 tahun? Pada bulan Mei 2010, rasa penasaran tersebut kemudian melahirkan sebuah forum online yang berjudul We Demand the Truth from Tablo, atau yang lebih dikenal dengan akronim bahasa Korea Tajinyo. Di forum tersebut, para netizen tidak hanya mempertanyakan kebenaran dari status pendidikan Tablo, tetapi juga melakukan penyelidikan mereka sendiri ke masa lalu Tablo untuk membenarkan tuduhan mereka bahwa Tablo adalah seorang pembohong. Rumor ini bahkan sampai menggemparkan pihak Universitas Stanford. Profesor Tobias Wolff dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Register Stanford, Thomas Black, dihujani email dari warga Korea yang mempertanyakan latar belakang pendidikan Tablo. Thomas Black sendiri menerima 133 email. Lalu pada Juni 2010, salah satu pengelola forum tersebut yang menggunakan ID What Becomes mengklaim bahwa catatan akademis Tablo tidak masuk akal dan bahkan menuduhnya merekayasa surat-surat, memalsukan paspor, ijazah, dan transkrip nilai. Tuduhan-tuduhan ini bahkan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang sulit untuk dibantah. Tablo pun tidak tinggal diam. Pada tanggal 11 Juni 2010, ia merilis transkrip ijazahnya ke Surat Kabar Jong'an, sebuah surat kabar di Seoul. Dan pada minggu yang sama, Thomas Black mengeluarkan surat resmi yang berbunyi, Daniel San Won Lee masuk Universitas Stanford pada kuartal musim gugur 1998-1999 dan lulus dengan gelar BA dan MA dalam sastra Inggris pada tahun 2002. Setiap saran, spekulasi, atau sindiran yang berlawanan dengan itu jelas salah. Daniel San Won Lee adalah seorang alumni Universitas Stanford yang memiliki reputasi baik. Klarifikasi ini seharusnya menjadi akhir dari rumor miring yang menimpa Daniel San Won Lee alias Tablo. Namun sebaliknya Sobat Tripod, ini baru permulaan. Anggota Tajinyo mulai membedah dan menggali lebih jauh masa lalunya Tablo dan menghasilkan sebuah teori konspirasi yang rumit. Anggota forum tersebut bersedia menerima bahwa seorang pria bernama Daniel Lee lulus dari Stanford, tetapi mereka tidak mau menerima bahwa rapper yang mereka kenal sebagai Tablo adalah orang yang sama. Teori tersebut semakin dipercaya ketika mereka menemukan seorang pria di Facebook bernama Daniel Lee yang mendapat gelar dari Stanford pada tahun 2002.
Danny Lee ini tinggal di Wisconsin, Amerika dan bekerja sebagai insinyur mesin. Menurut mereka, Tablo telah mencuri identitasnya. Kemudian Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Registrar Stanford, Thomas Black, meluncurkan pernyataan resmi menanggapi tuduhan tersebut. Menurut Thomas, ada 2 Danny Lee yang menerima gelar di Stanford pada tahun 2002. Yang pertama mendapat gelar BA dan Master dalam bidang sastra Inggris dan menjadi seorang rapper di Korea. Dan yang kedua, mendapat gelar Master di bidang teknik mesin dan bekerja di sebuah perusahaan desain produk di Amerika. Namun sekali lagi, publik Korea tidak mau percaya pada pernyataan tersebut. Justru sebaliknya, Thomas Black malah dituduh bersekongkol dengan Tablo. Tak sampai di situ saja, keluarga Tablo pun mulai diserang dengan rumor-rumor kebencian. David, kakak laki-laki Tablo, juga disebut telah berbohong kepada publik mengenai gelar masternya dari Universitas Columbia. Akibat rumor tersebut, David sampai dipecat dari tempat ia bekerja. Keluarga Tablo pun dianggap sebagai keluarga pembohong, bahkan publik menuntut agar keluarga Tablo segera pergi meninggalkan Korea. Hal tersebut semakin parah ketika mereka tahu bahwa ternyata Tablo tidak memiliki kewarganegaraan Korea, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan wajib militer. Publik pun semakin brutal. Tablo dituding telah mempermainkan sistem negara dan seluruh keluarganya dianggap pengkhianat negara. Dan yang paling tragis, Tablo harus kehilangan ayahnya karena terkena serangan jantung akibat terus diteror oleh para pelaku di balik forum Tajinyo. Istri Tablo yang harus melahirkan juga mendapatkan tatapan dingin dari para dokter dan pegawai rumah sakit, dan Tablo harus hidup bagaikan seorang buronan. Dia tidak bisa lagi berjalan di tempat umum dengan tenang, selalu mendapatkan tatapan sinis di jalan dan bahkan diteriaki pembohong di tengah keramaian. Hal ini membuat Tablo mengalami depresi dan trauma yang mendalam. Lalu bagaimanakah cara Tablo mengakhiri rumor miring atau skandal yang bukan hanya menimpa dirinya, tetapi telah melibatkan seluruh keluarganya? Seseorang pun datang membawa harapan. Sean Lim, teman Tablo semasa kuliah. Ia mengkonfirmasi bahwa Tablo memang benar adalah seorang lulusan Universitas Stanford. Ia bahkan menghubungi sekretaris komunitas mahasiswa Korea Stanford yang bernama Kevin Wu dengan harapan agar komunitas tersebut dapat memberi pembelaan untuk kasus Tablo. Namun anggota komunitas tersebut menolak karena mereka takut akan merusak nama universitas apabila Tablo terbukti bukan seorang lulusan Stanford. Sean Lim kemudian berusaha untuk menghubungi teman-temannya semasa kuliah dan berhasil membuat forum yang berisikan sebanyak 22 orang di Facebook untuk mendukung Tablo. Dan lagi-lagi publik Korea tidak percaya dengan pengakuan para alumni Stanford tersebut. Teman-teman Tablo dalam forum Facebook itu malah mendapat ujaran kebencian, diteror, dan bahkan diancam. Para anggota Tajinyo tetap menganggap semua usaha itu adalah sebuah kebohongan yang terstruktur untuk menyelamatkan karir Tablo. Lalu pada akhir Agustus 2010, Tablo menerima tantangan dari stasiun TV MBC di mana Tablo diminta kembali ke Stanford untuk mengambil data transkrip ijazahnya sebagai pembuktian. Ketika dia masuk ke Departemen Bahasa Inggris, manajer layanan siswa Judy Kendall mengenalnya dan memeluknya. Kru kamera mengikutinya ke kantor pendaftaran tempat Thomas Black menunggu. Tablo mengelurkan ijazah dan transkripnya dari ranselnya dan meletakkan di atas meja untuk diperiksa oleh Thomas Black. Dia juga menyerahkan paspornya kepada Thomas, kemudian Thomas mencetak transkrip Tablo dari servernya sendiri dan membandingkan dengan milik Tablo serta mencocokkan nama pada transkrip dengan nama yang tercantum pada paspor. Dan hasilnya sama persis. Rekaman dokumenter tersebut kemudian ditayangkan menjadi 2 bagian, Tablo Goes to Stanford dan Tablo and South Korea Online, yang ditayangkan pada 1 dan 8 Oktober 2010 oleh stasiun TV MBC. Kemudian Tablo melakukan serangan balik yang mematikan. Tablo mengajukan gugatan terhadap 20 penyerangnya yang paling ganas di forum Tajinyo. Polisi kemudian memeriksa berbagai dokumen bahkan meminta informasi lebih lanjut dari Universitas Stanford sebelum akhirnya mengeluarkan keputusan bahwa Tablo terbukti benar. Dan pada Oktober 2010, jaksa penuntut yang menyelidiki klaim atas tuduhan-tuduhan tersebut menetapkan bahwa Tablo adalah seperti yang dia katakan, yaitu seorang lulusan Stanford. Polisi Korea Selatan kemudian mengajukan surat perintah penangkapan para tersangka dan memberikan peringatan atas tindakan kriminal yang mereka lakukan. Bersama Interpol, kepolisian Korea mengeluarkan sebuah surat perintah internasional untuk menangkap orang di balik ID What Becomes yang ternyata terungkap sebagai Eng Suk Kim,
seorang pria Korea Amerika berusia 57 tahun yang tinggal di Chicago, Amerika Serikat. Selain itu, 22 anggota forum lainnya menerima panggilan untuk menjalani interogasi atas pencemaran nama baik. Dan forum Tajinyo akhirnya ditutup setelah Naver, mesin pencari Korea, mengikuti hasil investigasi dan juga mengungkap bahwa What Becomes telah melakukan kecurangan dan menggunakan ID orang lain untuk membuat situs web dan melanggar ketentuan Naver. Akhirnya pada bulan Mei 2011, Tablo kembali ke Stanford untuk memberikan pidato di Asian American Student Association. Dan itu adalah penampilan publik pertamanya sejak skandal tersebut berakhir. Tidak mudah bagi Tablo untuk melanjutkan kehidupannya seperti dulu lagi. Tetapi satu hal yang pasti, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Terlepas dari skandal yang menimpa dirinya, Tablo merupakan salah satu artis Korea yang memiliki IQ yang tinggi, yaitu 170, dan ia mampu mengerjakan soal tes IQ di bawah 11 detik. Di dunia hip hop internasional, Tablo juga dianggap sebagai seorang lyrical genius. Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. God bless you all.